Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Ramadan dari kelas 10 MIPA 1 absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai ekosistem dan juga daur karbon. Yang pertama, saya akan mulai membahas mengenai ekosistem. Berdasarkan buku Geografi, Jelajah Bumi dan Alam Semesta karya Hartono, ekosistem dijelaskan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, di mana manusia merupakan bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Adapun contoh ekosistem yang terjadi di alam adalah rawa, sungai, laut, dan juga danau. Ekosistem terdiri dari berbagai komponen. Sebagai daerah yang dihuni beberapa populasi, komponen ekosistem bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam lingkungan ini terdapat hubungan-hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Bahkan, terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun contoh interaksi antara makhluk hidup, tumbuhan sebagai protista berperan sebagai produsen, hewan dan manusia berfungsi sebagai konsumen, sedangkan mikroorganisme dan jamur sebagai dekomposer. Yang kedua adalah komponen abiotik. Abiotik adalah komponen benda yang tidak hidup. Walaupun begitu, keberadaan komponen ini hampir tidak memengaruhi secara langsung keberadaan dan penyebaran organisme tertentu. Adapun contoh komponen abiotik adalah suhu, air, kelembapan, angin, derajat keasaman, garam-garaman, mineral, topografi, dan energi atau radiasi. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem ini berlangsung di daratan dan berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, kelembapan, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Adapun berdasarkan letak geografis, ekosistem darat dibagi menjadi 6 bioma, yakni gurun, padang rumput, taiga tundra, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Kemudian ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari, substrat, dan jumlah matahari terlarut. Jika kandungan garam terlarut sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar, dan bila kadar garam tinggi dikenal sebagai ekosistem laut. Adapun contoh ekosistem laut adalah pantai dan air tawar adalah danau. Organisme yang hidup di air dibedakan menjadi plankton, nekton, neuston, perifilton, dan bentos. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Air adalah ekosistem buatan. Ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya akuarium, tambak, ternak, peternakan, dan ladang. Untuk ekosistem di sekitar lingkungan rumah saya menggunakan halaman rumput di rumah saya ini sebagai contoh yang menurut saya merupakan ekosistem buatan, karena halaman ini dibuat oleh manusia. Walaupun kami tidak memasukkan serangga-serangga ke halaman ini. Di halaman saya ini terdapat berbagai macam jenis hewan, serangga, dan rerumputan. Untuk komponen biotiknya terdapat capung, rayap, belalang, katak, rumput Jepang, dan serangga-serangga kecil lainnya. Sedangkan komponen abiotiknya terdapat tanah, batu, dan udara. Walaupun dalam video ini tidak dapat terlihat, namun hewan-hewan ini saling terhubung dan membentuk sebuah rantai makanan, walaupun tidak sebesar rantai makanan yang terdapat di hutan liar. Rantai makanan yang ada di rumah saya yaitu rumput dimakan belalang dan rayap, belalang dan rayap dimakan capung, yang kemudian capung dimakan oleh katak. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai siklus karbon. Siklus karbon berperan penting dalam proses pemanfaatan CO2 yang berada di udara untuk beberapa keperluan fotosintesis tumbuhan serta pembentukan CO2 kembali. CO2 atau karbon dioksida adalah gabungan dari satu molekul karbon serta dua molekul oksigen. Gas yang digunakan untuk menyusun yaitu ditemukan dalam sejumlah sedikit kurang lebih 0,03%.
CO2 yang berada di atmosfer berbanding terbalik dengan banyaknya tumbuhan hijau yang berada di sekitar wilayah tersebut. Bagaimanapun juga, CO2 adalah komponen utama dalam proses fotosintesis tumbuhan. Berikut ini adalah siklus karbon secara berurutan. Yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini seperti dalam kegiatan industri juga menjadi penyumbang besar karbon dioksida ke atmosfer. Kemudian yang kedua, karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan pada tumbuhan yang dimaksudkan merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu akan disusun menjadi amilum serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan lemak yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan akar. Kemudian yang ketiga, hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Dia dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora, dan seterusnya, sehingga terjadi peraliran energi dari produsen hingga ke konsumen puncak. Yang keempat yaitu jasad hewan yang sudah mati atau urin dan fesesnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detritivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri pengurai akan mengurai karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Bahan anorganik akan kembali lagi ke dalam karbon organik yang sudah terurai dari jasad mati, kemudian tertimbun secara terus-menerus hingga membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi dalam aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya saat ini, beberapa aktivitas tersebut masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai salah satu bahan bakar utamanya yang akan kembali lagi menghasilkan karbon. Diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof seperairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lainnya. Dalam ekosistem akuatik atau perairan, karbon dioksida dapat disimpan dalam batuan dan sedimen. Diperlukan waktu lama sebelum karbon dioksida ini dilepaskan melalui pelapukan batuan atau proses geologis yang membawa sedimen ke permukaan air. Karbon dioksida yang disimpan dalam air akan hadir baik sebagai ion karbonat atau bikarbonat. Ion-ion ini adalah bagian penting dari buffer alami yang mencegah air menjadi terlalu asam atau terlalu basah. Ketika matahari menghangatkan karbonat air dan ion bikarbonat, maka akan dikembalikan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Yang keenam yaitu ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan. Untuk memahami hal ini, maka sangat penting ketika melihat apa yang terjadi saat karbon dioksida dilepaskan serta bagaimana bahan bakar fosil ini terbentuk. Siklus karbon juga bisa terjadi melalui tahapan singkat ketika tanaman hijau mati. Biasanya karbohidrat akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Jamur serta bakteri akan menjalankan respirasi, kemudian akan memungkinkan mereka untuk melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Yang ketujuh yaitu sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapisan dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Karena gambut ini semakin terkubur di bawah tanah, suhu dan tekanan tinggi mengubahnya menjadi batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Saat ini lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbang sekitar 37% dari emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Beberapa karbon tersebut kembali mengalami siklus karbon yang nanah akan dimanfaatkan alam, sehingga siklus ini akan terjadi lagi berulang-ulang.
Sebagian karbon yang berada di atmosfer menjadi penyebab pemanasan global dan sebagian lain menjadi penyebab polusi udara sekaligus polusi air, yang mana hujan asam disebabkan karena banyaknya karbon dioksida di udara yang dapat larut dengan air hujan. Sekian penjelasan mengenai ekosistem dan daur karbon dari saya. Untuk kesalahan kata dan lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.